menjelaskan tentang Pairing Sample T-Test. Ada identitas. Nama ujinya Pairing Sample Test, uji plus berpasangan. Jenis ujinya uji statistik parametrik. Digunakan untuk membandingkan dua rata-rata yang berasal dari kelompok yang sama, tapi diukur pada waktu atau kondisi berbeda. Yang kedua yaitu ada tujuan analisisnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kondisi pada subjek yang sama. Contohnya, nilai sebelum dan sesudah pembelajaran, berat badan sebelum dan setelah diet, kemampuan membaca sebelum dan sesudah latihan. Yang ketiga yaitu ada karakteristik. Ciri-ciri Pairing Sample T-Test. Data berasal dari subjek yang sama atau berpasangan, yaitu data yang berasal dari subjek yang sama tetapi diukur dalam dua kondisi yang berbeda. Terdapat dua pengukuran, misalnya pre-test dan post-test. Data berbentuk numerik atau angka. Selisih data berdistribusi normal. Pairing Sample T-Test. Analisis dilakukan melalui pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis 0 atau 0, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok yang dibandingkan pre-test dan post-test. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif H1, ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok yang dibandingkan. Hasil analisisnya ditentukan berdasarkan nilai p-value. Contohnya jika p-value lebih kecil dari 0,05, jadinya H0-nya ditolak. Jika p-value lebih besar dari 0,05, jadinya H0-nya diterima. Ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Yang keempat yaitu jenis datanya. Jenis data pada Pairing Sample T-Test. Pairing Sample T-Test menggunakan data kuantitatif berupa angka dengan skala interval atau rasio. Ciri-ciri datanya yaitu data berbentuk angka, memiliki dua pasangan data dari subjek yang sama. Contohnya nilai ujian, tinggi badan, berat badan, skor tes. Data yang tidak cocok yaitu jenis kelamin, iya atau tidak, sangat setuju atau tidak setuju, ordinal sederhana. Dan ini adalah contoh data nilai siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Pertama kita buka titik 3 di pojok kiri atas, lalu kita buka open, kita buka browse, lalu ini ada data uji yang saya buat tadi, open, pencet 2 kali, lalu ada tulisan nominal, kita ganti continuous. Selanjutnya yang kedua juga yaitu post-testnya, kita pencet 2 kali, kita ganti continuous. Selanjutnya kita buka pada bagian T-Test, kita buka Pairing Sample T-Test. Nah, yang pertama ada pre-test, kita masukkan ke dalam Pairing variabel, ada tanda panah. Selanjutnya juga yang kedua ya post-test. Untuk pilihannya kita pencet main difference. Yang pertama, yang kedua ada effect size. Kita buka juga yang deskriptif. Selanjutnya kita pencet normality test dan qplot. Ini jadi hasilnya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, ini sudah jadi, kita bisa simpan dulu. Di export. Kita buka browse. Kita bisa pilih bagian mana, di data mana. Lalu kita save. Maka datanya sudah ada di data kalian.
akan menjelaskan hasil dari analisis Pirate Sample Test, yaitu yang pertama ada P-nya yaitu 0,423. P 0,423 itu lebih besar dari 0,05. Artinya kesimpulan dari data berdistribusi normal. Artinya syarat persyaratan pengujian statistik uji T berpasangan telah terpenuhi sehingga analisis dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ada rata-rata. Kita lihat pada meannya. Di sini meannya yang pertama yaitu 62,9 rata-rata pretest. Yang kedua yaitu ada post-testnya 73. Jadi artinya secara deskriptif terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 10,1 poin setelah diberikan perlakuan atau pembelajaran. Ada P yang ada di atas ini yaitu 0,004 yang artinya P lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai pre-test dan post-test. Dengan demikian, perlakuan atau pembelajaran yang diberikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu ukuran pengaruh, effect size. Di sini efeknya nilai kohensinya yaitu min 0,725. Kategorinya yaitu sedang ke besar, medium large effect. Artinya perlakuan atau model pembelajaran yang digunakan memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Ini grafik plot pre-test dan post-testnya. Jadi seperti itu cara membaca dari data Pirate Sample T-Test. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.